Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ayu Dewantari, kelas 4L, NIM 2014-015-022. Di sini kakak akan berdongeng yang bertemakan asal-usul kota Surabaya sebagai pengganti UAS mata kuliah Sastra Indonesia dan Sastra Anak dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Adik-adik, selamat menyaksikan ya. Iya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi. Belum ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Aku juga suka. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Ikan hiu sura sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan buaya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasannya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju gagasanmu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Ikan hiu sura yang merasa tak bersalah tenang-tenang saja. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya. Jadi juga termasuk daerah kekuasaanku. Apa sungai itu kan
menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, buaya mendapat gigitan biusura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkak ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga terputus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerah kekuasaannya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Namun, ada juga sebagian berpendapat asal-usul Surabaya berasal dari kata sura dan baya. Sura berarti jaya atau selamat, baya berarti bahaya. Jadi, Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah serangan tentara Tartar yang hendak menghukum Raja Jawa. Seharusnya yang dihukum adalah Kartanegara, karena Kartanegara sudah tewas terbunuh, maka Jayakatwang yang diserbu oleh tentara Tartar itu. Setelah mengalahkan Jayakatwang, orang Tartar itu merampas harta benda dan rumah gadis-gadis untuk dibawa ke Tiongkok. Raden Wijaya tidak terima diperlakukan seperti itu. Dengan siasat yang jitu, Raden Wijaya menyerang tentara Tartar di pelabuhan Ujung Galuh hingga mereka menyingkir kembali ke Tiongkok. Selanjutnya, dari peristiwa kemenangan Raden Wijaya inilah ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Surabaya. Surabaya sepertinya sudah ditakdirkan untuk terus bergolak. Tanggal 10 November 1945 adalah bukti jati diri warga Surabaya, yaitu berani menghadapi bahaya serangan Inggris dan Belanda. Di zaman sekarang, setelah ratusan tahun dari cerita asal-usul Surabaya tersebut, ternyata pertarungan memperebutkan wilayah air dan darat terus berlanjut. Dikala musim penghujan tiba, kadangkala banjir menguasai kota Surabaya. Pada musim kemarau tiba, kadangkala tempat-tempat genangan air menjadi daratan kering. Itulah Surabaya. Dari dongeng di atas dapat diambil pesan moralnya, yaitu sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita harus menepati janji.
maupun rakus. Kita harus sadar bahwa kita semua bersaudara dan tidak boleh saling menyakiti satu sama lain hanya demi kekuasaan. Sekian dongeng dari kakak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.